Making chaos for breakfast. Tak terasa kita kembali berkumpul di channel LNF Trilogy. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan merunut setiap alur film. Sebelum kita mulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan jika ada saran dan kritik kalian, untuk saya bisa mencatatnya di kolom komentar. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2023 yang bercerita tentang seorang perawat yang merawat penderitaan misterius putrinya, berjuang menyembunyikan rahasianya ketika orang asing tak diundang berlindung di rumahnya saat terjadi badai salju yang mematikan. Fayed, seorang perawat berdedikasi, menemukan dirinya berada di rumah bersama putrinya yang bernama Cham. Sertifikat keahliannya terpampang jelas di dinding, menjadi bukti akan keterampilan dan pengetahuannya dalam dunia perawatan kesehatan. Sementara badai salju lebat melanda di luar, Fayed dan Cham berusaha menciptakan suasana hangat dan nyaman di dalam rumahnya. Fayed merasa berat melihat Cham yang sedang sakit, sehingga memutuskan untuk memberikan perawatan ekstra. Meskipun cinta dan kelembutan terus mengalir, ada sesuatu yang misterius dalam keadaan Cham yang membuat Fayed merasa perlu mengambil langkah-langkah tertentu untuk melindunginya. Suatu malam, di tengah badai salju yang masih melanda, Fayed membawa Cham ke kamar mandi untuk sesi terapi air dingin dengan es. Cham duduk di dalam bak yang berisi air dingin, sementara Fayed berada di sebelahnya dengan kehati-hatian. Mereka berbagi sedikit percakapan. Cham bertanya dengan lembut, apakah ada hal buruk yang pernah dilakukan ibunya dulu? Fayed merenung sejenak, melihat ke dalam mata Cham, seolah-olah mencoba menemukan cara yang baik untuk menjawab. Dulu, Fayed merasa seperti orang yang jahat, merasa menikmati hal-hal yang mungkin merusak kepolosan orang lain. Fayed terus berbicara, menceritakan masa lalunya dengan jujur. Cham mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah mencerna setiap kata yang diucapkan ibunya. Namun, yang mencolok adalah ketika Fayed mengunci pintu kamar Cham setelah membawanya masuk ke dalamnya. Malam yang awalnya tenang kini dipenuhi dengan ketegangan setelah Fayed dan Cham dikejutkan oleh suara pecahan kaca. Mereka segera bersembunyi, meninggalkan Fayed untuk memeriksa asal suara tersebut. Ternyata dua orang asing telah masuk ke dalam rumah mereka. Fayed tanpa ragu memutuskan untuk melawan. Fayed berhasil melukai salah satu dari mereka, sementara yang lainnya menyerah dan meminta perlindungan dari cuaca yang dingin di luar. Meskipun ragu, Fayed akhirnya membiarkan mereka tinggal dengan syarat bahwa mereka tidak akan menyakiti siapapun di dalam rumah. Orang yang terluka menjelaskan bahwa mereka hanya mencari tempat berlindung, bukan bermaksud mencelakai siapapun. Meski ragu, Fayed memberikan izin pada mereka untuk tinggal sebentar, sambil tetap mempertahankan kewaspadaannya. Malam berlanjut dengan ketidakpastian. Fayed meski enggan mulai merawat luka yang dialami oleh orang tersebut. Dinginnya cuaca luar dan perasaan curiga di dalam rumah menciptakan atmosfer yang tegang. Sementara Fayed berjuang dengan dilema moralnya, Cham tetap bersembunyi di ruangan kamarnya, takut dengan situasi yang tiba-tiba menjadi tidak terduga. Dalam ketidakpastian ini, Fayed harus membuat keputusan yang akan mempengaruhi keselamatan mereka berdua. Dengan malam yang masih terus berlangsung, pertanyaan tentang niat sebenarnya kedua orang asing ini dan bagaimana Fayed harus melindungi Cham dari potensi ancaman. Fayed tengah fokus merawat luka pria asing yang terluka.
ketika tiba-tiba suara gaduh terdengar dari kamar anaknya. Vahid meninggalkan tugasnya dengan cepat dan berlari menuju kamar Cham. Saat Vahid membuka pintu, Vahid melihat bahwa suhu tubuh Cham terus meningkat dengan cepat. Penuh kekhawatiran, Vahid segera membawa suatu suntikan yang telah disiapkannya sebelumnya. Namun, ketika akan menyuntikkan obat tersebut, Vahid memutuskan untuk menunggu sejenak. Vahid mencoba mengukur suhu tubuh Cham sekali lagi, mencari tanda-tanda bahwa obat mungkin tidak diperlukan. Tapi tiba-tiba, dengan sikap yang berubah drastis, Cham menyerang Vahid secara tiba-tiba. Vahid terkejut dan berusaha mengendalikan situasi, menyadari bahwa anaknya mungkin tengah mengalami sesuatu yang tidak wajar. Meskipun dihadapkan pada serangan dari orang yang begitu dicintainya, Vahid dengan cepat merespon dengan menyuntikkan obat yang telah disiapkannya pada Cham. Efek obat segera terasa, membuat Cham tenang kembali. Vahid memandang putrinya yang kini pulih dari serangan tadi dengan kebingungan dan kekhawatiran. Setelah Vahid berhasil menghentikan serangan Cham, Vahid memperkenalkan diri dan meminta dua orang asing itu untuk memberikan penjelasan tentang keadaan mereka, dan meminta dua orang asing itu untuk memberikan penjelasan tentang kedatangan mereka. Liz dan Corey menjelaskan bahwa mereka tengah mencari perlindungan dari cuaca dingin di luar dan tidak memiliki niat jahat. Vahid, meski masih ragu, memutuskan untuk memberikan kesempatan pada mereka. Vahid memutuskan untuk memberikan tugas pada Liz untuk memperbaiki jendela yang dirusaknya. Sementara Vahid sendiri fokus pada merawat luka Corey. Liz memberikan pujian pada Vahid, mengakui keterampilannya dalam merawat orang, sambil menceritakan sedikit masa lalunya, bagaimana Vahid mendapatkan rumah ini setelah merawat orang sakit parah selama 2 tahun sebelumnya. Sementara itu, Liz juga menunjukkan rasa penasaran terhadap Cham, merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar demam. Vahid sedikit menutupi, mengakui bahwa Cham memiliki sesuatu yang tidak biasa dan tidak yakin apa yang terjadi. Cham, meskipun sakit, merasa tertarik dengan kedatangan Liz dan Corey. Cham ingin berbicara dengan mereka, merasa penasaran dengan kehadiran orang asing tersebut. Namun, Vahid yang penuh kekhawatiran menolak permintaan Cham untuk berinteraksi dengan tamu baru tersebut. Cham merasa kesal karena ditolak, tidak sepenuhnya memahami keputusan ibunya. Vahid di kamarnya sibuk membuat obat untuk merawat Cham. Meskipun telah berusaha dengan segala daya, penyakit yang dialami Cham masih belum teridentifikasi dengan jelas. Vahid merenung, berusaha mencari petunjuk dari gejala-gejala yang dialami oleh putrinya. Saat Vahid kembali ke kamar Cham, Vahid menceritakan bahwa kondisi kesehatan putrinya semakin memburuk. Demam yang semula hanya dirasakan oleh Cham kini berkembang menjadi halusinasi. Cham tampak bingung dan bahkan terkadang seperti tidur berjalan menurut Vahid. Vahid mencoba dengan segala cara untuk memahami apa yang terjadi pada Cham. Ia mencatat setiap gejala dan perilaku aneh yang terjadi. Namun, kebingungan Vahid semakin bertambah seiring dengan ketidakmampuannya untuk mengidentifikasi penyakit yang mendera putrinya. Dalam kebingungan dan ketidakpastian, Vahid terus berusaha memberikan perawatan terbaik untuk Cham, sembari berharap bahwa penyebab penyakit misterius ini akan segera terungkap dan dapat menemukan solusi yang tepat untuk kesembuhan Cham. Corey yang penasaran melihat keadaan Cham mendekatinya untuk berbicara. Mereka berdua berbagi beberapa kata dan Cham mulai pembicaraan tentang masa lalu kelam Vahid. Cham menyampaikan cerita bagaimana kepemilikan narkoba dan koper yang selalu dibawa Vahid sebelumnya, mungkin sebagai alat untuk mengatasi rasa sakitnya. Saat malam tiba, mereka semua berkumpul untuk makan bersama. Obrolan ringan dan tawa terdengar di sekitar meja. Cham tampaknya terlibat dengan antusiasme, tapi tiba-tiba kegembiraan itu membuatnya mengalami kejang. Kondisi Cham memburuk dan kecemasan melanda Vahid, Liz, dan Corey.
Dalam situasi yang semakin tegang, tiba-tiba listrik mati, ruangan menjadi gelap, dan Cham merintih kesakitan. Violet meminta bantuan Liz juga Corey untuk menyalakan lampu. Namun Liz menolak dengan alasan yang tidak jelas, mungkin karena tidak mengetahui di mana letak listrik tersebut. Liz memilih untuk tetap bersama Cham yang kesakitan. Saat Liz sedikit berpaling dari Cham, tiba-tiba saja gadis itu menghilang dari pandangannya. Liz penuh kebingungan setelah mencoba berkeliling untuk mencari Cham. Namun, kebingungan Liz berubah menjadi kejutan ketika menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah lubang muncul di balik pintu. Liz terdengar suara gaduh dari dalam lubang, termasuk juga suara Cham. Tidak bisa menahan rasa penasaran, Liz memutuskan untuk masuk ke lubang tersebut. Begitu melangkah masuk, ketakutan mulai menyelinap saat menyadari bahwa lubang ini membawanya ke tempat yang sangat sempit. Rasa panik melanda ketika sesuatu yang tidak dapat diidentifikasi menggeram dari dalam lubang itu. Sementara itu, Corey dan Violet yang berhasil menyalakan listrik kembali menemukan Liz sedang dalam keadaan panik. Mereka segera melihat lubang yang tiba-tiba muncul. Liz yang sedang berusaha keluar dengan panik, Corey berusaha membantu Liz keluar dari lubang tersebut. Tetapi kepanikan masih belum mereda karena Cham masih belum muncul. Tapi tiba-tiba Cham muncul dari lubang yang sama yang tadinya dijelajahi oleh Liz. Keberadaan Cham yang tiba-tiba membuat suasana semakin rumit. Liz yang masih dalam keadaan ketakutan semakin yakin bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi dan pandangannya tertuju pada Violet sebagai sumber dari semua kejadian yang tidak wajar ini. Mereka harus segera menemukan jawaban untuk mengungkap misteri di balik kejadian ini dan menenangkan ketegangan yang semakin merayap di antara mereka. Setelah kejadian misterius dengan lubang dan kepanikan yang diakibatkannya, Violet berusaha menenangkan Cham agar bisa kembali tidur. Namun rasa frustasi melingkupi Violet karena obat-obatan yang telah dibuat belum mampu menyembuhkan Cham. Bahkan sebaliknya, obat tersebut malah membuatnya lebih agresif. Di sisi lain, Corey yang penasaran dengan koper yang dijelaskan Cham memutuskan untuk mencarinya. Corey menemukan koper itu dan terkejut melihat banyak foto Violet di dalamnya. Tanpa pikir panjang, Corey mengambil salah satu foto tersebut. Ketika Corey kembali ke tengah rumah, dikejutkan oleh kehadiran sosok yang misterius. Sosok itu mengatakan bahwa Corey mempunyai sesuatu miliknya. Corey merasa tertangkap basah, merasa pasrah, mengira bahwa sosok tersebut akan membunuhnya. Namun tak disangka, sosok itu hanya mengambil foto yang dicuri oleh Corey sebelumnya. Dengan dingin, sosok misterius itu meninggalkan Corey. Rumah yang sebelumnya penuh dengan ketegangan kini menjadi semakin gelap. Rasa cemas dan misteri semakin menjadi-jadi, menyelimuti semuanya. Mereka terjebak dalam alur peristiwa yang semakin tidak terduga dan rahasia di balik misteri yang terus berlanjut di dalam rumah tersebut. Corey segera memberitahu Liz tentang apa yang ditemui sebelumnya, dan hal ini memicu rasa penasaran Liz yang semakin mendalam. Dengan kekhawatiran yang tak terhindarkan terhadap Cham, Liz memutuskan untuk menemuinya dan mendengarkan apa yang Cham ingin sampaikan. Cham membeberkan beberapa hal pada Liz, termasuk perasaannya terhadap Violet. Cham menyatakan bahwa seharusnya Violet tidak perlu merasa bersalah karena mengurung dan membiusnya. Kemudian Cham memperlihatkan sesuatu pada Liz. Cham tiba-tiba berubah menjadi sesosok monster, menunjukkan sesuatu yang mengerikan pada Liz yang membuatnya ketakutan. Liz yang ketakutan kemudian datang kepada Corey. Lalu dengan penuh kemarahan dan kekhawatiran, Liz mengancam Violet. Bersama-sama, Liz dan Corey mengikat Violet di kursi dan meminta penjelasan. Mereka menanyakan tentang kamar Violet yang terlihat menarik dan terlihat seperti lab, serta mencari tahu apa jenis senyawa obat yang telah Violet buat selama ini. Namun Violet tetap menolak memberikan jawaban.
Di tengah ancaman dan rahasia yang semakin terkuak, kebenaran di balik semua kejadian misterius ini semakin mendekat untuk diungkapkan. Liz dan Cory melanggar perintah Faith dan mendekati kamar Cham. Tanpa diduga, Cory diserang oleh monster berduri yang muncul tiba-tiba. Serangan tersebut memunculkan rasa ketakutan dan kepanikan di antara mereka. Sementara itu, Faith dan Liz berusaha menenangkan Cham yang kembali mengalami kejang. Di tengah kekacauan, Liz yang merasa ketakutan luar biasa memutuskan untuk melarikan diri ke luar rumah, meninggalkan Faith sendirian. Faith yang membutuhkan bantuan meratapi keputusan yang diambil Liz. Sementara itu, Cory yang mencoba melarikan diri juga dikejar oleh monster berduri yang akhirnya berhasil mengejar dan membunuhnya. Cory menjadi korban kekejaman makhluk misterius ini. Faith yang tahu bahwa dirinya adalah satu-satunya harapan bagi Cham memilih untuk melawan monster berduri tersebut. Dengan keberaniannya, Faith berhasil melawan monster tersebut dan membawa tubuh Cham dari dalamnya. Faith duduk bersama minum teh setelah 1 minggu peristiwa mengerikan yang terjadi di rumah mereka. Namun, Faith merasa terganggu oleh sesuatu dan memutuskan untuk pergi ke luar rumah. Di semak-semak, Faith menemukan sebuah foto yang membangkitkan kenangan buruk dari masa lalunya. Dalam foto tersebut, Faith terlihat berada di sebuah klub malam bersama dengan Cory. Namun, foto ini membuka kebenaran yang mengerikan. Faith terlihat menikmati mencemari yang polos dan Cory yang diberikan obat hingga sekarat. Kejadian tersebut mengungkapkan bahwa Liz dan Cory sebenarnya hanya halusinasi Faith. Ketika Faith menyadari kenyataan ini, pikirannya runtuh. Semua yang telah dialami selama seminggu terakhir tampaknya hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pikirannya sendiri. Masa lalu kelamnya kembali menghantuinya. Namun yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa Cham sebenarnya telah meninggal. Cham melarikan diri dari hidup bersama Faith yang terus-menerus memberikan obat, padahal hanya mengalami demam biasa. Saat akhirnya tidak tahan dengan halusinasi dan obat tersebut, Cham memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat di antara pohon. Faith kini ditinggalkan sendirian dengan kenangan buruk dan pahit, merasakan beban kesalahan yang tak terampuni. Keputusan yang dibuatnya dengan niat merawat Cham sebenarnya telah membawa penderitaan dan kematian kepada orang yang ia cintai. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan kebahagiaan kini menjadi saksi dari tragedi yang tak terelakkan. Dan dengan itu, kita tiba di akhir perjalanan melalui alur film ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan cerita film bersama channel LNF Trilogy. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, bagikan pendapat kalian, dan tentu saja subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.